Dewi dari PSIK 7B kelompok B1, NIM 17 10 20 10 81. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas evaluasi praktikum keperawatan kritis. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai perawatan kateter vena sentral atau CVC dan pengukuran CVP atau Central Venous Pressure. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan prosedur mengenai perawatan kateter vena sentral atau CVC. Nah, untuk melakukan tindakan ini yaitu ada 5 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap interaksi, yang kedua ada tahap orientasi, yang ketiga ada tahap kerja, yang keempat ada tahap terminasi, dan yang terakhir ada tahap dokumentasi. Nah, di sini saya akan mempraktekkan mengenai tahap interaksi terlebih dahulu. Di sini saya perawat Fitri, saya sudah membaca rekam medis pasien atas nama Tuan A, usia 35 tahun, sekarang dirawat di ruang ICU dan membutuhkan perawatan CVC atau kateter vena sentral. Saya sudah menyiapkan peralatan, saya sudah menyiapkan diri saya sudah mengeksplorasi pengetahuan dan rasa ketakutan saya. Sekarang saya siap untuk bertemu dengan pasien. Itu untuk tahap interaksi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tahap orientasi. Di sini saya akan bertemu dengan pasien dan berinteraksi dengan pasien. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya perawat Fitri yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya, Pak ya. Saya cek untuk gelang tangan identitas dulu ya, Pak ya. Baik, Pak. Di sini atas Tuan A, usia 35 tahun. Benar ya, Pak ya? Tuan A, bagaimana kabarnya dan perasaannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, Pak ya. Baik, Pak. Jadi pada pagi ini kita akan melakukan perawatan kateter vena sentral yang kemarin dipasang ya, Pak ya. Nah, tujuannya yaitu untuk mencegah bloodstream infeksi dan untuk mengobservasi kepatenan sentral untuk mengobservasi kepatenan kateter vena sentral yang sudah dipasang ya, Pak ya. Jadi nanti untuk waktu pemasangannya yaitu untuk waktu perawatannya yaitu nanti sekitar 15-20 menit ya, Pak. Bapak tidak usah khawatir, semua privasi akan saya jaga kecuali untuk kepentingan medis dan untuk kepentingan hukum. Sebelum dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Pak? Baik, Pak, kalau tidak ada, marilah kita memulai dengan membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah tahap interaksi selesai, kita mencuci tangan, yaitu mencuci tangan 6 langkah. Selanjutnya yaitu kita mempersiapkan peralatan langsung ke tahap kerja. Selanjutnya sebelum kita melakukan tahap kerja, kita memastikan bahwa privasi klien itu terjaga, yaitu dengan menutup korden. Selanjutnya yaitu kita sebelum melakukan tindakan, kita harus menggunakan handscoon atau sarung tangan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu kita mengatur posisi tidur pasien. Tujuannya yaitu untuk memberikan kenyamanan kepada pasien dan mempermudah kita dalam melakukan tindakan. Yaitu Pak, bagaimana posisinya? Apakah sudah nyaman seperti ini atau mau ganti posisi? Baik, Pak, kalau sudah nyaman seperti ini kita langsung mulai saja ya, Pak ya, untuk tindakannya. Untuk selanjutnya yaitu kita pasang perlak dan pengalas di bawah tempat insersi. Jadi kita pasang perlaknya itu di bawah tempat insersi.
Lalu setelah kita memasang perlak, selanjutnya kita membuka balutan CVC atau kateter vena sentral. Sebenarnya dalam perawatan CVC ini hampir sama seperti kita melakukan perawatan luka. Bedanya itu hanya sedikit saja. Lalu setelah kita membuka balutan kateter vena sentral, selanjutnya kita observasi kepatenan CVC. Bagaimana kepatenan dari kateter vena sentral, ataukah masih baik atau tidak. Lalu setelah kita mengobservasi kepatenan CVC, kita mengobservasi tanda-tanda infeksi pada tempat insersi. Nah, kita lakukan apakah itu terdapat kemerahan, apakah itu terdapat pius atau tidak. Ketika sudah kita melakukan observasi, itu tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada infeksi atau tidak di tempat insersi. Biasanya di tempat insersi itu akan jika pasien dalam keadaan yang benar-benar nggak bisa diam, itu tuh biasanya dilakukan penjahitan. Pada saat kita sudah melakukan observasi mengenai tanda-tanda infeksi, lalu kita langkah selanjutnya yaitu mengoleskan daerah insersi dengan NaCl 0,9%. Setelah itu kita membersihkan daerah insersi dengan menggunakan kasa kering. Setelah kita membersihkan daerah insersi dengan kasa kering, lalu tahap selanjutnya yaitu kita mengoleskan antibiotik salve ke insersi. Selanjutnya ketika kita sudah mengoleskan salve setelah kita mengoleskan salve ke insersi, lalu langkah selanjutnya yaitu kita menutup insersi dengan kasa. Selanjutnya yaitu kita melakukan fiksasi menggunakan plester. Lalu setelah tindakan untuk membersihkan atau perawatan kateter vena sentral ini selesai, kita membereskan peralatan, kita ambil perlak yang tadi dipasang, lalu selanjutnya kita lepas untuk sarung tangan atau handscoon tadi. Setelah selesai, kita ke tahap terminasi. Untuk tahap terminasi ini kita melakukan evaluasi perasaan kepada pasien atau klien. Ibu, maaf, maksud saya Bapak. Pak, di sini saya sudah selesai melakukan perawatan untuk kateter vena sentral center ya Pak ya. Tadi sudah saya ganti untuk balutannya, dan untuk hasilnya tadi tidak ada kemerahan dan tidak ada pus ya Pak ya, jadi hasilnya itu bagus. Bagaimana Pak perasaannya setelah saya melakukan perawatan untuk kateter vena sentral? Alhamdulillah ya Pak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak terkait ini? Baik Pak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti pukul 11 saya akan datang ke sini lagi ya Pak ya untuk memberikan obat kepada Bapak. Saya akan kembali ke nurse station terlebih dahulu. Jika ada yang ingin diperlukan, yaitu nanti Bapak bisa pencet bel yang ada di sebelah kanan bed ya Pak ya. Kita akhiri dengan membaca bacaan Alhamdulillah bersama-sama ya Pak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Pak ya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita ke tahap dokumentasi. Ketika kita sudah selesai melakukan tindakan kepada pasien, selanjutnya kita mendokumentasikan hasil tindakan di dalam asuhan keperawatan. Untuk dokumentasi kita menggunakan SOAP. Untuk S-nya yaitu pasien sudah merasa nyaman ketika dilakukan perawatan kateter vena sentral. Untuk O-nya yaitu pasien terpasang kateter vena sentral. Selanjutnya yaitu pada saat observasi yaitu tidak ditemukan tanda kemerahan atau pus pada kateter vena sentral. Untuk selanjutnya yaitu asesmennya yaitu pasien dengan diagnosa keperawatan resiko infeksi sebagian teratasi. Untuk planningnya yaitu melakukan perawatan pada kateter vena sentral tanggal 19 Oktober jam 8 pagi.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengukuran Central Venous Pressure atau CVP. Sebelum saya menjelaskan mengenai prosedur, saya sedikit akan menjelaskan mengenai pengertian dan cara pengukuran CVP. Jadi, CVP merupakan tekanan pada vena sentral secara langsung merefleksikan tekanan pada atrium kanan. Secara tidak langsung yaitu menggambarkan bahwa awal jantung kanan atau tekanan ventricle kanan pada akhir distol. Menurut Gardner dan Woods, itu nilai normal tekanan CVP yaitu 3-8 cmh 2O atau 2-6 mmHg. Sementara nilai normal menurut Stanto 2014 yaitu 4-10 mmHg. Selanjutnya yaitu cara pengukuran CVP. Jadi untuk pengukuran CVP ini secara non-invasif dapat dilakukan dengan cara mengukur tekanan vena jugularis. Secara invasif ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan memasang kateter CVP yang ditempatkan pada vena cava superior atau atrium kanan. Teknik pengukuran itu dapat menggunakan manometer air atau transdur. Untuk cara yang kedua yaitu bisa melalui bagian proksimal kateter arteri pulmonalis. Pengukuran ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sistem transdur saja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengukuran CVP atau Central Venous Pressure. Nah, di sini itu untuk tahapannya sama, yaitu ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap interaksi, yang kedua tahap tahap prainteraksi, yang kedua ada tahap orientasi, yang ketiga ada tahap kerja, yang keempat ada terminasi, dan yang kelima ada dokumentasi. Di sini saya akan mempraktekkan untuk tahap prainteraksi terlebih dahulu. Baik, di sini saya perawat Fitri. Saya sudah membaca rekam medis pasien atas nama Tuan A, usia 35 tahun, dirawat di ruang ICU. Sekarang membutuhkan tindakan pengukuran CVP atau Central Venous Pressure. Saya sudah mempersiapkan peralatan, saya sudah mencuci tangan, saya sudah mengeksplorasi pengetahuan dan ketakutan saya. Sekarang saya siap untuk bertemu dengan pasien. Untuk selanjutnya yaitu saya akan mempraktekkan pada tahap orientasi, yaitu tahap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan A. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Fitri yang berjaga pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya Pak ya. Saya cek untuk gelang identitas dulu ya Pak. Atas nama Tuan A, usia 35 tahun, alamat Jalan Pundung ya Pak. Baik Pak, di sini pada pagi hari ini kita akan melakukan tindakan pengukuran CVP atau Central Venous Pressure. Adapun nanti prosedurnya saya akan melakukan pengukuran ya Pak ya. Untuk tujuan dari CVP ini yaitu untuk menentukan status volume pasien dan kebutuhan cairan untuk pemeriksaan temponat. Lalu untuk waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 15-20 menit ya Pak. Bapak tidak usah khawatir, semua privasi akan saya jaga kecuali untuk kepentingan medis dan untuk kepentingan hukum. Bapak cukup mengikuti instruksi dari saya dan tidak usah cemas atau khawatir ya Pak ya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Pak sebelum memulai tindakan? Jika tidak ada, marilah kita memulai dengan membaca bacaan basmalah terlebih dahulu ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu kita ke tahap yang ketiga yaitu tahap kerja. Di sini pada tahap kerja sebelumnya saya menutup privasi klien yaitu dengan menutup korden untuk menjaga privasi. Lalu saya sudah mencuci tangan 6 langkah. Jadi untuk prosedur atau tahap kerja yang pertama yaitu kita memberitahukan kepada pasien bahwa akan melakukan perhitungan CVP atau Central Venous Pressure. Jadi kita memberitahukan kepada pasien. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pengukuran untuk menghitung Central Venous Pressure ya Pak ya. Bagaimana Pak? Apakah posisi Bapak sudah nyaman seperti ini atau mau diganti ke posisi yang lain supaya lebih nyaman lagi? Baik Pak, kalau sudah nyaman.
Ketika kita melakukan tindakan, kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada pasien apakah posisi pasien itu sudah nyaman atau belum, karena hal ini dapat bertujuan yaitu untuk mempermudah kita dalam melakukan tindakan serta memberikan kenyamanan kepada pasien. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan zero point, yaitu dengan cara menentukan titikan pada interkosta 4, kemudian ditarik ke arah pertengahan aksila. Setelah itu kemudian kita melakukan leveling yaitu mensejajarkan letak jantung atau atrium kanan dengan skala pengukuran manometer. Setelah itu catat zero point pada angka. Selanjutnya yaitu kita melakukan climb ke semua saluran ke pasien. Yang pertama yaitu ada saluran untuk obat, yang kedua ada saluran untuk cairan, dan yang ketiga untuk saluran pengukuran CVP ini, yaitu kita harus climb terlebih dahulu. Lalu selanjutnya setelah kita melakukan climb, yaitu kita mengalirkan NaCl ke selang manometer hingga titik di atas nilai normal CVP atau di atas 10. Setelah kita mengalirkan NaCl, kita mengalirkan NaCl dari manometer ke CVC pasien, yaitu bucline saluran pengukuran CVP. Ketika kita sudah selesai membuklem saluran pengukuran CVC, lalu tindakan selanjutnya yaitu kita menentukan nilai CVP dengan memperhatikan undulasi pada manometer. Setelah itu kita menghitung hasil CVP. Setelah kita menghitung hasil CVP, yaitu kita lakukan mengklaim kembali saluran perhitungan untuk CVP dan membuka klaim saluran maintenance yang sudah kita klaim di awal. Lalu setelah selesai kita membereskan peralatan dan memberitahukan kepada pasien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan. Setelah tahap tindakan selesai atau tahap kerja, kita memberitahukan kepada pasien bahwa tindakan kita sudah selesai. Baik Pak, di sini saya sudah selesai untuk melakukan pengukuran central venous pressure atau CVP tadi, yaitu didapatkan hasil atau angka yaitu 7 mmHg. Nilai ini masih normal ya Pak ya? Sebelumnya bagaimana Pak perasaannya setelah saya lakukan pengukuran CVP ini Pak? Alhamdulillah ya Pak ya. Apakah ada keluhan lain Pak? Pada tahap ini kita sudah masuk ke tahap terminasi. Jadi kita sudah mengevaluasi perasaan klien. Lalu setelah itu kita simpulkan untuk hasil kegiatan. Lalu lakukan kontrak selanjutnya kepada pasien. Baik Pak, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada ya Pak ya? Kalau tidak ada, nanti sekitar jam 11 siang saya akan datang kembali ke sini ya Pak untuk memberikan obat dan mengecek keadaan Bapak. Saya akan kembali terlebih dahulu ke nurse station ya Pak ya. Jika ada yang dibutuhkan nanti bisa pencet bel di kanan bed Bapak. Baik Pak, saya pamit terlebih dahulu ya Pak ya. Assalamualaikum Pak, selamat beristirahat. Lalu selanjutnya yaitu kita mencuci tangan. Setelah mencuci tangan yaitu kita melakukan dokumentasi pada asuhan keperawatan pada tindakan yang sudah kita lakukan kepada pasien tadi. Di dalam pendokumentasian ini kita menggunakan SOAP, ya S-nya yaitu pasien mengatakan tidak ada keluhan lain setelah dilakukan pengukuran CVP. Untuk O-nya yaitu pasien terpasang CVC. Untuk hasil CVP yaitu didapatkan angka 7 mmHg. Lalu untuk asesmennya yaitu pasien dengan diagnosa keperawatan, resiko infeksi sebagian teratasi. Untuk planning selanjutnya yaitu saya akan melakukan pengukuran CVP pada tanggal 19 Oktober jam 10 pagi. Terima kasih, itu tadi video tentang penjelasan mengenai prosedur CVC dan CVP dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.